Faris, silakan nyalakan kamera. Jadi saya kena pelanggaran, enggak tahu Bang. Alasan saja Bang Faris. Betulan Bang. Nanti saya kasih lihat. Bang Faris, Ya. gini loh Bang Faris. Kita ini jangan dulu pakai dogma. Jangan dulu pakai yang namanya doktrin. Ya. Jangan membahas hal-hal yang bersifat iman karena itu sifatnya sangat subjektif, ya kan? Sangat individual, ya. Dan kebenarannya itu nggak bisa kita karena itu iman Anda gitu loh. Sekarang kita bicara yang logis-logis, mau nggak? Islam kalau membahas yang logis banyak yang gaib di dalam Islam Bang. Kita bahas yang logis, mau? Baik, apa itu? Betulkah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul. Terdapat di Quran surah An-Nahl ayat 89. Oke, kalau menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kepada saya apa fungsi berkhitan. Nah, fungsi berkhitan saya bilang Bang untuk membersihkan. Iya, ayatnya Bang. Itu kan Anda yang bilang, bukan Quran yang bilang. Al-Quran dengan hadis Bang Edis itu tidak bisa dilepas Nggak percaya mereka ini kalau Quran menjelaskan. Bang, pesan Nabi Bang, Muhammad barusan Edis. tadi menurut Quran yang menjelaskan itu Anda, hadis atau Al-Quran? Hadis dan Al-Quran. Nabi Coba Muhammad baca lagi Bang, baca lagi. Coba dibaca lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya Bang. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan, langsung aja Bang ya. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Sekarang, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran. Bukan hadis. Hadis Nggak percaya kan? Nggak percaya. Mereka tidak percaya. Sudah saya bilang. Mustahil. Mustahil, Bang. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, Bang, mustahil sesungguhnya Anda itu percaya Al-Quran. Nggak ada, Bang, orang Islam yang percaya Al-Quran itu. Nggak ada. Saya percaya. Iya Bang, tapi di mulut. Kenapa ketika saya tanya Anda nggak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan, tapi butuh yang lebih terperincinya Bang. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Bahasa Arab ini Bang, kaya akan makna. Kulli ini Bang bisa diartikan mulai sebagian. akrobat dah. Abang katanya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab juga kah? Bang, saya ini 13 tahun. Bukan orang Arab. Jadi jangan diragukan lagi. Pengetahuan saya tentang Al-Quran jangan diragukan. Iya. Nggak ada di bawah kolong langit ini. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Quran Bang daripada saya. Al-Qurannya bahasa apa Bang di dalamnya? Inggris. Al-Quran itu bahasa Arab. Ya kan? Al-Quran bahasa Arab. Di situ bahasa Arabnya likulli, betul? Iya betul. Apa arti likulli? Likulli, segala. Segala-galanya, betul. Itu tanpa terkecuali, betul? Tidak. Karena di ayat yang lain ada kuliahnya sebagian. Bang, Al-Quran membutuhkan tafsir. Kalau dikatakan gini Bang, kalau dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu, berarti adakah yang terkecuali? Tidak ada. Tidak ada. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, adakah yang terkecuali? Tidak ada. Tidak ada. Maka saya tanya kepada Anda, tolong jelaskan apa maksudnya orang Islam itu bersunat. Fungsi sunat itu buat apa? Anda bilang untuk membersihkan. Masalahnya, jawabannya bukan dari Al-Quran itu tadi. Untuk membersihkan itu jawaban yang Anda buat-buat sendiri. Karena memang tidak Anda dapati di dalam Al-Quran, Bang. Jujur kita. Yuk. Fungsi hitan ini buat tanda kita, ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada ayatnya, Abang. Bang Faris. Ibrahim, Abang. Bang Faris. Ya. Adakah di dalam Al-Quran bahwa khitan itu tanda ketaatan? Kita mengambil daripada dalil untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim berkhitan di dalam Al-Quran?
Tidak, cuman tidak disebutkan di Dari dalam Al-Quran. mana kita bisa kandap fitnah Ibrahim berkitan, Bang? Di dalam Al-Quran tidak ada Ibrahim itu Tafsir abang, berkitan. tafsir. Apakah itu Al-Quran? Tafsir bukan Al-Quran, penjelasan pendapat para ulama dan sahabat Tadi Nabi. yang barusan Anda katakan, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau ulama? Apa bang? Menurut ayat Nahl 89 tadi, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau ulama? Al-Quran. Terus kenapa abang tidak percaya Al-Quran, Bang? Apakah Al-Quran menyebut bahwa Ibrahim bersunat? Tidak, karena tidak terperinci. Kalau saya tunjuk ayatnya, coba dibaca surat Hud. Hud, ayat yang pertama, coba. Hud. Ya. Ayat 1 ya. Ya, Hud 1, 2, 3, coba. Sebentar bang. Alif Ram Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Coba Inilah, artinya. Alif Lam Ra inilah kitab yang ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan. Terperinci. Anda bilang tidak terperinci. Itu penjelasan ulama bang. Menjebak. Aduh, berat sudah. Coba. Tidak segalanya. Inilah kitab. Coba, inilah kitab yang apa, Bang? Kitab yang telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. Oke, betul terperinci? Tentang syariat-syariat agama. Cuma Harus masih butuh ditambahi pendapat-pendapat lain, lagi, Abang. saudara-saudara. Tentang syariat agama. Bang, bolehkah menambah-nambahi firman Allah? Tidak boleh. Kenapa Anda tambah-tambahi? Saya tidak menambahi. Saya mengikuti pendapat ulama. Karena saya tidak alim, saya mengikuti ulama, bang. Mengikuti ulama. Kalau ulama ngikutin siapa? Ulama ngikuti sahabat Nabi, pendapat sahabat mengikuti pendapat Rasul Sahabat juga, bang. ngikutin siapa? Sahabat ngikutin Rasul, hadis dan Rasul Al-Quran. ngikutin siapa? Rasul ngikutin apa yang diwahyukan oleh Allah. Al-Quran, betul. Betul. Wa ma Iya, jadi yantiqu muaranya anil hawa. Al-Quran, betul tidak? Gurunya Al-Quran, Apa, Bang? betul tidak? Iya. Nah, kenapa Al-Quran Anda langsung sekarang tidak diajarkan percaya Allah. dengan Al-Quran? Saya percaya. Bang, kalau Anda percaya, harusnya Quran Anda imani sebagai kitab yang memberi penjelasan, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Makanya tolong jelaskan pakai Al-Quran, Bang. Fungsi umat Islam bersunat itu apa? Ini dia terputar-putar. Aduh. Ya kita mutar, Bang, karena Anda tidak percaya. Gini, intinya begini, Bang. Sebenarnya begini. Ya. Sulit sebenarnya bagi kita itu untuk menerima Al-Quran. Sebenarnya, Bang, kesimpulannya Abang, bahwa menurut pendapat abang. bukan gini, sebenarnya bukan di hati, di akal logika, di akal sehat kita, di logika kita, itu sesungguhnya harus menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak dapat dipercaya. Karena dia bilang dia menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata nggak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh begini. Contoh, coba lagi, saya punya buku nih, saya beli buku, ya kan? Ya. Saya tulis di judulnya, buku ini menjelaskan segala sesuatu yang ingin kamu tahu. Saya buka, cara membuat bakso. Saya buka dari halaman pertama sampai halaman 500.000 nggak ada. Bohong nggak buku itu, Bang? Macet. Sudah disuruh. Bohong nggak buku itu? Abang. Ya, jadi Bang, tentang hitan ini Bang, kan sudah dijelaskan juga di dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena setiap perkataan Nabi ini bukan Nabi, itu langsung dari Allah, Bang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak ngomong dari hawa nafsu beliau. Baik. Itu disampaikan Saya tanggapi dari itu. melalui Allah, Bisa saya Bang. tanggapi itu, Bang? Bisa Bisa saya coba. tanggapi itu? Ya. Bisa saya tanggapi? Ya. Baik. Tertulis di dalam surat An-Naml ayat yang ke berapa? 4 atau ke 6 ya. Ayat Dikatakan 4 atau 6. dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Yang artinya Ya. tidaklah yang terucap dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Jadi segala ucapan Muhammad
segala ucapan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu. Betul? Betul. Oke, baik. Pernahkah Nabi mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak berarti Bang, karena sudah ada firmannya. Baik. Pernahkah Anda mendengar bagaimana Muhammad bertemu? Saya harus pakai istilah Nabi ini. Saya harus jadi ustaz dulu. Jadi syekh dulu saya. Pernahkah Anda mendengar cerita bahwa Nabi pernah bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Lalu Nabi Saya mengatakan, belum pernah dengar. baik, saya ceritakan hadisnya. Ya, jadi hadis itu Di dalam bercerita kitab apa nih Bang? Kitab apa? di dalam kitab Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Muslim. Sahih Coba Muslim, saya mau Sahih dengar. Bukhari ada itu. Kitabnya sahih, ya, diriwayatkan oleh banyak riwayat. Suatu Ya, kali, saya harus jadi syekh dulu ya, karena saya sudah digelari Syekh Edis Al-Amriki. Suatu kali Nabi pernah melewati satu kaum di Madinah. Ya. Baik. Lalu Nabi bertemu dengan orang-orang para petani kurma yang sedang mengawinkan kurma. Maksudnya mengawinkan benang sari dan putik itu dicampur. Benang sari dan putiknya supaya berbuah, supaya buahnya banyak. Lalu Nabi lewat dan berkata kepada mereka, sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Jikalau mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Ingat, tidaklah yang terucap dari mulut Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Tapi tahu tidak, akibat dari apa yang terucap dari mulut Muhammad, para petani meninggalkan perbuatan itu, dampaknya adalah mereka mengalami gagal panen. Akibat menuruti perkataan Muhammad. Itu akibat mengikuti perkataan Muhammad, Pak. Tapi saya tetap percaya. Loh, barusan abang bilang, wa mayantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Mungkin itu kesalahan dari si petaninya Bang. Loh, malah yang disalahin petani. Berat saudara-saudara. Bang, Ya. itu jelas-jelas kalau dibaca dalam riwayat selanjutnya, itu salahnya Muhammad. Karena ketika di kesempatan berikutnya, Muhammad kan mampir lagi ke tempat itu dan melihat bahwa kurma mereka rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad nanti saya berkata, bakalan melihat Bang. Nanti saya belum baca soalnya. oke, coba abang cek di Google. Coba klik aja di Google, coba. Klik di Ya. Google. Muhammad dan petani kurma di Madinah. Coba, klik aja itu aja kata kuncinya, coba. Muhammad dan petani kurma Petani kurma di Madinah. Muncul nggak hadisnya? Muncul ini Bang. Coba bacakan, Bang. Bacakan. Nanti Dari disangka saya Anas mengada-ngada, bahwa Nabi saudara. Ya. Silakan. Pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, Bang, itu kan Berarti Muhammad ngaku salah nggak di situ? Muhammad ngaku salah nggak di situ? Nabi, semua Nabi Abang, dan seluruh Nabi yang diturunkan itu terbebas dari segala dosa dan Bang, kesalahan. perkataan Muhammad salah nggak di situ, Bang? Saya nggak bisa menyebutkan salah. Bang, mereka mengalami gagal panen, Bang. Karena mengikuti perkataan Muhammad itu mereka mengalami gagal panen. Betul? Ya. Oh, gagal panen itu akibat kesalahan atau akibat akibat dari perkataan Muhammad itu benar atau salah? Salah. Salah. Jadi Muhammad mengucapkan kesalahan dari mulutnya, betul? Betul. Nah, padahal ayat Quran mengatakan,
Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Makanya saya bilang, Bang, kita tidak layak mempercayai Al-Quran, Bang. Karena kalau dibandingkan, dipraktekkan, ternyata dia salah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Coba baca lagi hadis yang bagaimana hadis tentang Abdullah bin Amr yang menulis segala perkataan Muhammad, lalu Muhammad menunjuk mulutnya. Coba ketik aja di Google biar muncul lagi hadisnya itu. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr, Muhammad menunjuk ke mulutnya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Coba itu aja kata kuncinya, nanti muncul itu. Muhammad Menunjuk jari ke mulutnya dan berkata tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Yuk. tidak dapat menunjuk jari ke mulutnya. Ya, coba klik, nanti langsung muncul itu hadisnya. Sohih itu, sohih. Enggak ada di sini, Bang. Abdullah bin Amr Muhammad menunjuk jari. Dari kitab apa? Dalam Sohih Muslim ada, Sohih Bukhari ada. Baik. Saya ada Sahih Muslim, cuman saya belum baca, Bang. Coba silakan. Aduh, mana? Nomor? Ya, bacakan saja. Kalau nomor-nomornya itu beda-beda, Bang. Terbitan mana Masalahnya dulu? sini, Bang, Karena saya- beda-beda. Ini sudah buka, cuman nggak ada di sini, Bang. Baik, gini. Kata kuncinya ini saja ya. Coba ketik aja di situ. Sebentar, hadisnya di sini, saya tulis dulu di sini. Masalahnya beda-beda, Bang. Kalau di sini hadisnya di sini pakai sunnah.com, tapi yang bahasa Inggris, Bang. Ya kan? Sabar ya, Bang ya. Nah ini, coba ini ya. Di sini, Bang. Di sini muncul ini, Bang, hadisnya. Sebentar, saya cek dulu hadisnya ya, sebentar, Bang ya. Sebentar. Baik, saya tunggu, Bang. Coba ini kata kuncinya ya. Di sini begini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Anda nulisnya Amr apa AMR? Coba. AMR. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Coba itu aja diklik, Bang, coba. Coba ini aja ketik ya. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Diceritakan Dari Abdullah bin Amr. ya. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Coba itu aja, coba enter, nanti udah muncul itu. Lah. Ntar ya. Ada Di situs sini yang saja online. muncul, jangan menutup-nutupi lah, Bang. Di sini saja muncul loh. Baik. An Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Itu, Bang. Nah, Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis hadis Nabi. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya kepada mulutnya. Rasul bersabda, tulislah hadis. Demi Allah, zat jiwaku yang berada di dalam genggamannya tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Baik. oke. Menurut Muhammad, dia bersumpah demi Allah bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Betul? Ya, betul. Baik. Anda percaya itu?
Percaya? Barusan tadi Anda mengatakan Muhammad mengucapkan kesalahan, betul? Tidak kesalahan, Bang. Bang, barusan Karena Rasulullah tadi tidak mendalami itu, Bang. berat ini teman-teman kayak Ini gini. kan karena Rasulullah bilang tadi, Bang Faris. kalian yang lebih tahu mengenai urusan dunia kalian. Bang Faris, Iya. Muhammad mengucapkan kepada para petani kurma bahwa Iya. apa yang mereka perbuat itu menyampurkan benang sari dan putih itu adalah perbuatan yang sia-sia. Akhirnya ditinggalkan perbuatan itu, betul? Betul. Akibatnya petani kurma gagal panen, betul? Ya. Nah, perkataan Muhammad itu mengandung kesalahan tidak? Saya tidak bisa mengatakan salah. Karena Jujurlah, semua nabi- Bang. Jujur kepada diri sendiri. Enggak. Oke, coba di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, dengan Al-Quran aja ini, coba. Ya, baik. Ya. Coba dibacakan, Bang, At-Tahrim ayat yang pertama. Apa di situ dikatakan? Berat ini saudara-saudara. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Oke. Sudah. Betul tidak di situ Muhammad mengharamkan apa yang halal? Baik, betul. Salah nggak dia di situ? Salah. Salah. Itu Udah dibilang. ada asbabun Oke. nuzulnya. Kenapa bisa turun ayat itu ada, Bang? Baik, menurut riwayat-riwayat diceritakan bahwa Muhammad itu minum madu di rumahnya Zainab. Lalu Zainab. cemburulah istri-istrinya. Betul? Iya. Lalu dia berkata kepada Aisyah dan juga kepada Hafsah bahwasanya dia berjanji dia tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Haram madu itu bagi dia, dia tidak akan lagi minum itu, betul? Betul? Ya. Atau abang baca dulu lah, jangan nampaknya abang ragu-ragu ini. Coba baca dulu, kita pas babul nuzulnya coba. Asbabun nuzul. Ya, saya baca, Bang, ya. Silakan. Sebab turunnya surah At-Tahrim ayat 1. Nabi Muhammad pernah menjadi korban kecemburuan ekstrim istri-istrinya. Ini terjadi ketika beliau baru saja usai mendatangi rumah seorang istrinya, Zainab binti Jahash. Untuk diketahui pernikahan antara beliau dan perempuan mulia tersebut merupakan ketentuan langsung dari Allah. Tidak ada lengkapnya ini, Bang. Sebentar. Nah, Kita harus mengajari mereka. Kan sudah saya bilang, tidak ada umat muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Ini kan sudah terbukti. Ayo lanjut. ya, Bang, belajarnya tidak Iya, belajar silakan bahasa Arab. dibaca. Coba, kenapa Ya, ya. Muhammad pergi ke rumah Zainab? Terus yang terjadi apa? Baca lengkapnya. Di sana beliau minum madu. Ah. Maka aku dan Hafsah bersepakat. Ini yang berbicara ini adalah Ubaid bin Umar. Maka aku dan Hafsah berkata supaya siapa saja di antara kami yang Rasulullah SAW masuk padanya agar mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau maghafir, getah pohon Iya, darimu. mulutnya bau maghafir. Terus. Engkau telah memakan maghafir. Maka beliau masuk ke dalam salah satu dari keduanya. Lalu ia mengatakan hal itu kepada beliau. Beliau pun berkata, tidak mengapa. Aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jahash dan aku tidak akan meminumnya lagi. Oke. Kemudian turunlah ayat yang diajukan kepada Aisyah dan Hafsah. Hai Nabi, Oke, mengapa sebelum ke Aisyah dan Hafsah. Sebelum kepada Aisyah dan Hafsah. Di situ Muhammad mengharamkan apa yang sesungguhnya halal demi untuk menyenangkan hati istri-istrinya, betul? Iya, di dalam surahnya. Oke, berarti yang terucap dari mulut Muhammad itu salah atau tidak? Tidak. Kalau tidak salah, kenapa ditegur? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Coba dibaca selanjutnya.
Ayat selanjutnya. Enggak, ayat satunya tuh diselesaikan, coba. Cuman pendek aja bang dia. Ya coba apa? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Coba dibaca, Engkau dibaca bermaksud- sampai dibaca keseluruhannya Ya, wahai ayat Nabi 1. Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, teguran nggak itu? Iya, teguran. Ditegur karena benar atau karena salah? Karena salah. Karena salah. Apa yang salah? Apa yang salah dari Muhammad? Karena mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang seharusnya halal, betul. Iya, betul. Nah, berarti ketika dia berkata, aku haramkan minum madu di rumah Aisyah, di rumah Zainab. Berarti salah nggak ucapan dia itu? Iya. Nah, padahal menurut hadis yang barusan kita baca, dia bersumpah demi Allah tidak keluar darinya dari mulutku ini kecuali kebenaran, betul? Berarti siapa yang bohong di sini, Bang? Tidak bisa dikatakan bohong, Abang. Duh, gimana Bang ini? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Bang, kalau Iya, dia bohong tidak enggak? bohong, Bang, ketika dia berkata demi Allah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, berarti dia nggak boleh mengeluarkan sesuatu perkataan yang bohong, yang salah, betul? Iya. Betul. Oke, sekarang ketika dia mengucapkan itu kepada Hafsah dan Aisyah bahwa dia mengharamkan minum madu di rumahnya Zainab, salah nggak? Iya. Padahal dia ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya kesalahan, betul? Betul. Berarti bohong nggak dia? Enggak bohong lah, Bang. Kita sudah terlalu jauh, Bang. Nah, Berat, saudara-saudara. ini oke, baik, Bang. Terlalu jauh sudah. Ayo. Abang belajar Al-Quran, tapi kenapa Abang tidak mempelajari kitab Abang sendiri? Saya pelajari juga, Bang. Siapa bilang nggak saya pelajari? Baik, Cuman baik. kesimpulannya begini, Bang. Kan kalian kan membuat satu tantangan. Temukanlah satu kesalahan. Jikalau kamu dapati bahwa Al-Quran ini mengandung kesalahan, kau dapati di dalamnya kesalahan, maka itu bukanlah firman Tuhan, betul? Ya, Betul. betul. Ada dalam Al-Quran. Oke, ada kesalahan nggak berarti dalam Al-Quran? Tidak ada. Kitab Menurut terakhir. Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, bukan berasal dari hawa nafsunya, betul? Ya, Tetapi menurut Al-Quran beliau juga setelah Muhammad menjadi mengucapkan sesuatu yang salah, betul? apa Bang? Menurut Al-Quran juga Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah, betul? Ya, ada. Berarti ketika dia mengucapkan sesuatu yang salah, apakah itu berasal dari hawa nafsunya atau berasal dari Allah? Hawa nafsu. Cuman Bang ini Berat, penjelasannya. berat. Nabi Muhammad Bang adalah manusia juga. Kan tetapi beliau manusia yang sempurna. Yang ngomong dia bukan manusia siapa, Bang? Yang jadi permasalahan menurut Nabi Muhammad itu juga pernah Al-Quran, bohong. semua yang diucapkan dia itu adalah wahyu, tidak berasal dari hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Tetapi nyatanya apa yang terucap dari mulut dia salah, betul? Ketika Iya, salah ada. itu berarti dia mengucapkan dari hawa nafsunya nggak? Iya. Itu semua ada hikmahnya, Bang. Oke, sudah datang Gus Wafi. Kita akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi, Bang, ya. Saya kalau ganti tema baik, Bang. Makasih, Oke, Bang. makasih Bang, makasih Bang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati Saya ya. minta maaf juga, Bang. Kita Saya bakalan banyak belajar dari Abang. baik, terima kasih. Akhirnya diakui kan bahwa tidak ada umat muslim yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya selama saya bertemu dengan umat muslim, Bang. Oke? Saya bakalan belajar dan saya bakal ketemu Abang lagi. Baik. Oke, terima kasih. Besok saya tunggu datang lagi.